Oh, jadi saya merasa eh, apa yang sudah saya lakukan terdahulu itu saya salah. Saya sudah melakukan hal yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Henry Fakiri. Kita pada kesempatan kali ini kita akan ketemu langsung dengan pelaku usaha atau pelaku UKM yang ada di Bogor. Siapa dia dan apa usahanya? Yuk kita sapa beliau, yaitu Mas Agung Wijayanto ya. Ya. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Sore Mas Helmi. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Saya datang ke sini buat ngobrol-ngobrol dikit nih soal usahanya. Ya. Nah, kira-kira sekarang usaha apa sih ini? Dengar-dengar udah mulai menggeliat juga nih di Bogor nih. Ya, alhamdulillah Mas Helmi. Pada saat ini saya sedang menjalani usaha ayam crispy Z Chicken Mas Helmi. Jadi selama setahun ini saya sudah menggeluti usaha ayam crispy Z Chicken. Begitu Mas Helmi. Jadi mulainya ini memang basicnya dari dulu usaha atau memang karyawan kayak orang-orang biasa ya? Basic saya dulu awalnya saya karyawan. Saya karyawan back office dan sempat ke marketing sales. Nah, sekarang terakhir saya menggeluti dunia usaha ayam crispy Z Chicken. Seperti itu. Dengar sih dulu pernah sales marketing otomotif mobil ternama ya, dan kelihatannya udah nyaman juga di sana gitu loh ya. Ya, betul Mas Helmi. Memang Secara income dan materi lumayan lah gitu ya. iya, betul. Ya, memang kalau dibilang secara materi lumayan tuh, sangat lumayan Mas Helmi, menjanjikan lah kalau di dunia otomotif, karena ya kita mendapat insentif dari hasil penjualan yang kita jual, dan insentif itu lumayan besar kalau untuk otomotif, sales otomotif ini Mas Helmi, seperti itu. Jadi memang saya sudah menggeluti ini hampir 10 tahun marketing sales. Jadi mungkin ini sudah saatnya, setahun sebelumnya saya sudah ya hijrah lah Mas Helmi. Saya rasa sudah saatnya saya hijrah, ya ada keinginan untuk hidup lebih baik aja Mas Helmi. Seperti itu Mas Helmi. Oh, jadi emang dulu di sales nggak terlalu ini ya apa namanya, mungkin dari sisi apa ya, keberkahan nggak terlalu srek gitu ya. Iya, yang saya rasakan seperti itu. Berarti itu pasti ada titik balik nih. Betul. Nah, titik baliknya tuh apa sih kalau boleh tahu? Kok bisa tiba-tiba dari dunia yang nyaman, yang dapat income yang tetap, dapat ini dapat itu, tiba-tiba harus keluar 10 tahun pula gitu kan? Nggak gampang gitu untuk keluar dari zona nyaman itu gitu. Titik balik saya di saat saya mendapatkan customer sebenarnya Mas Helmi. Jadi saya mendapatkan customer, di saat itu saya mendapatkan hidayah. Jadi ada omongan customer yang kena banget di hati ya. Betul. Jadi saya merasa apa yang sudah saya lakukan terdahulu itu saya salah. Saya sudah melakukan hal yang salah. Nah, makanya saya akhirnya berubah pikiran. Saya harus merubah hidup saya ke depan jadi lebih baik. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari dunia otomotif. Seperti itu Mas Helmi. Berarti dari resign kan pasti nggak gampang tuh ya. Ya. Kira-kira pasti kehilangan tuh namanya keberlimpahan materi dong ya. Betul, betul. Nah, habis itu
apa tuh? Apa namanya step selanjutnya tuh ngapain tuh? Berarti galau atau apa gitu? Ya sebenarnya kalau saya tidak mengambil keputusan saat itu, mungkin sampai saat ini saya masih di dunia sales otomotif, ya terutama otomotif. Tapi saya tergerak untuk saya harus memulai dan menyudahi gitu loh, maksudnya dari dunia otomotif. Akhirnya saya harus mengambil keputusan nih, Mas Helmi. Saya keluar dari dunia otomotif, pasti materi yang saya dapat di dunia otomotif itu akan nggak saya dapatkan di saat ini. Nah, tapi saya lebih berpikir ke yang tadi Mas Helmi bilang, saya mengambil keberkahannya. Walaupun sedikit, Ya. yang penting saya berkah, Mas Helmi. Rezeki saya berkah untuk anak istri di rumah, seperti itu, Mas Helmi. Sempet sempet ke apa lembaga pemberdayaan masyarakat juga kayaknya ya. Ya, Waktu itu betul, betul. Setelah resign dari sales otomotif, saya gabung dengan suatu lembaga atau yayasan lah pemberdayaan masyarakat di Bogor. Nah, di situ saya banyak belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, terutama untuk pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial atau untuk pemberdayaan untuk di bidang ekonomi segala macam. Jadi saya banyak belajar di situ, Mas Helmi, sebenarnya, Mas Helmi. Berarti itu Gitu. ada benang merahnya ya ke usaha yang sekarang. Betul. Ya. Nah, benang merah apa tuh yang Jadi- antara lembaga pemberdayaan itu ke yang sekarang ini nih? Jadi mungkin gini ya, Mas Helmi. Di dalam hidup saya saat ini mungkin saya sudah menemukan jati diri saya. Jadi saya lebih memikirkan benang merahnya itu seperti saya ingin berbuat sesuatu untuk orang banyak aja sebenarnya, Mas Helmi. Jadi ingin berbuat sesuatu untuk orang banyak, ya insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Tapi memang kayaknya ini sudah menjadi dunia saya. Saya enjoy di dunia pemberdayaan ini, Mas Helmi. Seperti itu. Karena setahu saya nih Z Chicken ini bentuknya adalah kelompok usaha ya. Betul. Ada beberapa mitra yang di apa namanya di support oleh Basnas yang kemudian dibentuk sebuah kelompok usaha yang nanti dimonitor sama Basnas ya. Betul. Dari Basnas ini mungkin Basnas diambilnya dari dana zakat umat yang peruntukannya memang untuk mensejahterakan atau kesejahteraan pendapatan atau ekonomi masyarakat juga ya. Ya, betul. Nah, boleh cerita nggak tuh ngawalin ngono tuh bisa ada Z Chicken nih gimana tuh? Oke. Jadi saya sebelumnya kan di dunia pemberdayaan masyarakat tuh di Benar. yayasan pemberdayaan masyarakat. Ya di situ saya bertemu dengan kawan saya Mas Satrio. Nah, Oh dulu pernah satu itu ya? ya Kantor satu di kantor, lembaga. betul. Nah, Mas Satrio kebetulan resign duluan. Nah, udah saya tetap bertahan di situ. Ya, jujur saya banyak belajar di lembaga itu, banyak belajar tentang pemberdayaan, tentang cara mengelola suatu program. Nah, jadi, setelah lama saya nggak ketemu dengan Mas Satrio nih, tiba-tiba saya ada kontak lagi dengan Mas Satrio. Tapi satu saya udah resign, Mas Helmi. Saya udah resign, saya ketemu. Nah, saya diminta Mas Satrio untuk bergabung nih, kasarnya kita bergabung lah mengelola suatu program. Karena ini dari nol ya? Jadikan dari nol. Jadi dari kita belum menentukan titik-titik lokasi mitra, mitra-mitranya, siapa mitranya. Jadi kita belum dapat semua itu, Mas Helmi. Jadi kita hanya baru konsepnya tentang ayam crispy ini nih sebenarnya, Mas Helmi. Berarti Mas Agung bisa dibilang founder dari Z Chicken juga ya, di samping Mas Satrio yang inisiatornya ya? Iya, betul. Nah, jadi dan setelah bergabung dengan Mas Satrio mengelola program Z Chicken ayam crispy ini, saya merasa nyaman. Nah, ini saya menemukan dunia saya sebenarnya. Jadi ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda, terus juga dengan tingkat ekonomi dia yang berbeda. Jadi saya menemukan ini sebuah tantangan buat saya sebenarnya, Mas Helmi. Tapi sebenarnya kan
kalau boleh dibilang ini penurunan ya, downgrade ya, Ya, dari dunia sales yang perlente dengan apa kemewahan dan kenyamanan yang ada, kemudian tiba-tiba harus menggeluti dunia jualan gitu ya. Apalagi jualannya ini belum belum bentuk resto ya, bentuknya outlet, gerobakan di pinggir jalan gitu kan. ya. Ya itu yang apa nih yang membuat Mas Agung akhirnya ya udah dah saya ambil dunia inilah gitu. Sebenarnya kalau dibilang downgrade ya bisa juga dibilang seperti itu. Secara materi mungkin lebih ya, tapi kalau secara untuk sosialisasi kita ke masyarakat itu lebih ke pemberdayaan Mas Helmi sebenarnya, lebih bermanfaat. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau jualan ini kan kalau di marketing sama juga jualan Mas Helmi. Di sini saya juga jualan. Nah, cuman kali ini saya jualan ayam crispy ini mencoba untuk ada beberapa yang anggota jadi Mas Helmi. Jadi kita belajar mengelola suatu kelompok ya Mas Helmi sebenarnya. Jadi Jajikan ini sebenarnya kita kelompok usaha. Oke. Nama kelompok usahanya itu Amanah Sejahtera. Seperti itu. Dan Mas Agung diamanahkan untuk menjadi ketua dari kelompok usaha tersebut ya. Ya, betul. Sekarang sudah ada berapa nih di Bogor nih? Ya. Hotel-hotel Jajikan. Jajikan ini yang sudah berjalan dari Januari 2020 sudah 20 outlet Mas Helmi. Berarti hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun dan insya Allah akan bergabung lagi mitra-mitra baru 20 lagi Mas Helmi. Total berarti ada 40 outlet di kota dan Kabupaten Bogor, betul Ya, ya? betul. Jadi nanti ada 40 outlet mitra Jajikan. Jadi bentuknya hampir sama ya dengan outlet Mas Agung seperti ini ya. Betul. Gerobakan, Bersama. lalu ada apa namanya sewa tempat atau dia bahkan di depan rumah sendiri ya. Ya, betul. Selama hampir 1 tahun nih pasti banyak suka duka juga ya jualan. Apalagi Mas Agung kan backgroundnya bukan usaha awalnya karena memang karyawan ya. Nah kira-kira suka dukanya apa nih? Ada hal-hal unik nggak untuk apa namanya waktu jualan ayam tuh kayak gimana gitu? Mungkin suka dukanya sih seperti kan kalau karyawan itu kita harus mengikuti ketentuan atau peraturan suatu perusahaan misalnya. Masuk jam 8 pagi, office hour pulang jam 5 sore. Itu setiap hari seperti itu Mas Helmi. Ya. Nah, kalau usaha ini waktu kita fleksibel. Tapi bukan berarti kita buka usaha seenaknya sih. Cuma karena sebenarnya kita rasa memilikinya dulu Mas Helmi. Atas usaha ini kita mempunyai rasa memilikinya dulu. Kalau kita sudah punya rasa memiliki, pasti kita lebih aware dan pasti kita akan lebih konsisten untuk jualan. Jadi kita bisa atur waktu sendiri kalau untuk usaha. Kita buka jam berapa, tutup jam berapa. Nah, seperti itu ya. Suka dukanya seperti itu sih sebenarnya. Dan mungkin kalau di usaha ayam crispy ini kita bisa bertemu dengan pembeli itu yang karakter juga beda-beda kadang Mas Helmi. Nah, kalau seperti dalam itu. Jualan ini biasanya suka ketemu nih kejadian-kejadian unik juga ya. Ya. Nah, kira-kira apa nih yang diingat sama Mas Agung kejadian-kejadian unik pada saat jualan gitu? Apalagi ini kan brand baru ya. Mungkin belum banyak customer atau pelanggan yang tahu brand ini. Pasti datang juga nggak serta-merta langsung percaya dengan brand ini. Betul. Nah, kira-kira ada kejadian-kejadian unik seperti apa nih? Ya. Jadi memang Jajikan ini memang brand baru ya. Mungkin para UKM ayam crispy juga baru mendengar nih ayam crispy Jajikan. Ya, sebenarnya sih kita harus percaya diri dulu Mas Helmi apa yang kita jual, produk apa yang kita jual. Dan kalau kita nggak percaya diri dengan apa yang kita jual, nah mungkin itu kita akan down pasti. Di mana tuh persaingan ayam crispy banyak banget sekarang Mas Helmi. Betul. Belum yang skala besar ya. Betul. KF, MD gitu iya, ya. Jadi banyak mungkin kalau Mas Helmi jalan di pinggir jalan itu banyak ayam crispy itu di pinggir jalan. Nah, kenapa program Jajikan ayam crispy yang kita ambil? Mungkin karena
seperti itu Mas Helbi. Jadi ayam crispy itu sebenarnya unik di Indonesia ini. Prospek juga berarti ya. Prospek banget menurut saya. Kenapa? Karena ayam crispy ayam crispy segitu banyaknya itu pasti habis. Terutama kalau kita ke daerah-daerah mungkin juga bervariatif ya harganya ya, dan mungkin juga rasa berbeda, kualitas juga berbeda, beda harga gitu. Atau boleh dibilang karena ayam nggak akan punah kali ya sampai sampai kiamat. Nah, bisa jadi Mas Helmi. Apa usaha ayam ini mungkin akan berhenti kalau ayam punah kayak Sudah tidak dinosaurus ada, ya. benar, Makanya benar. saya juga sering lihat nih pagi-pagi lalu lalang truk ayam masih banyak aja yang lewat ya. Iya, betul. Nah itu mungkin yang menjadikan bahwa prospek juga ya ayam. Iya, iya, betul. Kalau kejadian unik yang tadi apa tuh Mas? Kira-kira dari pelanggan Iya. atau apa? Iya, saya Ketemu pelanggan yang dengan karakter seperti apa gitu? pernah saya mengalami peristiwa unik lah. Mm-mm. Jadi ada pembeli nih, Hmm. pembeli tiba-tiba datang ke hotel saya, langsung pesen ayam crispy dada. Nah, tiba-tiba pas ngelihat harga kami, dia kaget Mas Helmi. Emang harganya berapaan tuh? Nah, kalau untuk ayam crispy chicken ini, kalau untuk dada paha atas itu 10.000 Mas Helmi. Mhm. Kalau untuk sayap sama paha bawah 8.000. Standar lah ya. Nah, ya itu sebenarnya harga standar. Cuma mungkin para konsumen ini Terbiasa dengan harga di bawah itu. betul, dia terbiasa dengan harga yang di bawah harga kami, jadi kaget. Nah, cuma uniknya dia ngeluh mahal, tapi besoknya baik lagi ke saya, beli lagi. Itu karena saya menjelaskan sales stok saya, coba dulu ayam saya, rasakan rasanya. Nah, baru nanti ibu bisa berkomentar, saya bilang. Jadi sesuai lah ya. Sesuai. Antara kualitas dengan harga ini apa ditawarkan layak gitu ya. Iya, betul Mas Helmi. Tidak apa namanya bohong gitu. Betul. Karena selama ini kan kalau saya bukan mengecilkan para pedagang ayam yang lain ya, kadang kalau kita menemukan ayam itu ayamnya entah di mana gitu, waktu kita motong tepungnya tidak ada. Iya, Ayamnya betul. kecil banget gitu. Nah, ini kan yang dijual memang ayam. Ayamnya, bukan daging ayamnya. Bukan Betul. tepung ya. Betul. Bukan tepung ya. Nah, setelah 11 bulan atau hampir 1 tahun nih, nah kira-kira Mas Agung punya harapan apa nih? Awalnya buat diri sendiri dulu deh, outletnya sendiri gimana? Sebenarnya nih hampir setahun saya menjalani usaha ini, sebenarnya jatuh bangun juga nih Mas Helmi. Hmm. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Iya. Waktu itu kalau boleh tahu nih omset sehari berapa sih? Saya Ada apa namanya sobat UKM tahu nih kalau ayam crispy itu gede nggak sih omsetnya gitu? sebenarnya relatif sih buat saya. Sebenarnya kenapa relatif? Mungkin kalau kita ke depannya lebih konsisten, mungkin akan lebih besar lagi omset yang saya dapat Mas Helmi. Jadi gini, karena ini kita baru produk baru dan para konsumen belum tahu, walaupun beberapa sudah tahu ya rasa ayam jet chicken ini. Nah, pada akhirnya saya memutuskan kenapa mau usaha untuk ayam crispy ini, karena emang sebenarnya usaha ini menjanjikan sebenarnya. Kenapa? Walaupun dalam kondisi seperti ini saya tetap bertahan nih Mas Helmi. Sebenarnya dari awal tahun saya buka ayam crispy ini itu sedang mengalami pandemi Covid. Ada dampak ya? Pasti. Sangat berpengaruh banget sebenarnya Mas Helmi. Kalau sebelum ada Covid nih, dulu omset berapa tuh sehari kalau boleh tahu biar sobat UKM juga. Saat pandemi saya omset sebelum pandemi itu bisa hampir 300 per hari. 200 per hari. 200 ke atas, 300 ke bawah lah. Awal-awal pandemi? Awal pandemi itu turun drastis, itu bisa 150. Waktu ada Yang pasti di bawah 200 lah, waktu ada 12.000. PSBB itu gimana tuh? Nah, waktu PSBB ini kebetulan outlet saya berada di lingkungan Auri ya. Jadi berada satu lingkungan
Auri, jadi memang saya harus mematuhi protokol dan peraturan mereka. Saya sempat disuruh tutup hampir 2 minggu, dan 2 minggu Awal-awal pandemi itu betul, ya. awal tutup 2 PSBB masih minggu, ketat-ketatnya ya. ya betul tutup. Ya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya saya mengikutilah peraturan seperti itu karena emang itu harus menjaga kesehatan saya juga. Nah, setelah pandemi ini harga untuk 10.000 ini mungkin merasa berat para konsumen Mas Helmi. Nah, jadi merosot penghasilan saya. Gitu Sekarang dampaknya. Waktu setelah pandemi boleh buka lagi itu. Nah, setelah pandemi sampai sekarang sih sudah ada peningkatan sedikit Mas Helmi. Ya pokoknya di bulan Juni Juli itu sudah ada peningkatan. Agustus sudah mulai agak peningkatan. Hingga saat ini sudah mulai agak lumayan nih. Sudah sedikit agak normal menurut saya Mas Helmi untuk Ya memang omsetnya. di sekitar bulan itu memang ada apa namanya pertumbuhan ekonomi kita juga sedang berada di garis rata-rata ya. Jadi daya beli dengan adanya PHK besar-besaran, kerja di rumah, bahkan ini memang daya beli masyarakat menurun. Betul. Sehingga mereka akan lebih fokus untuk membeli kebutuhan pokok dulu ya. Betul. Daripada jajanan atau sekunder segala macam ya. Iya. Tapi sekarang udah mulai naik lagi nih ya. Alhamdulillah omset sudah mulai meningkat sejak bulan kemarin sudah agak meningkat lah. Jadi dari sebelum-sebelumnya jadi ada peningkatan seperti itu ya. Bisa dibilang sekarang omset saya bisa hampir 300 lebih lah. Sehari ya Mas Helmi. Iya, sehari berarti cukup prospek dan cukup profitable juga ya. Nah, sekarang ini kan 1 tahun ini saya boleh bilang fase pengenalan ya. Betul. Nah, mungkin apa nih harapan Mas Agung di tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun selanjutnya dari sisi pribadi dulu deh. Oke, dari sisi pribadi saya sebenarnya saya berharap ada pengembangan usaha di outlet saya Mas Helmi. Karena kan ya mungkin dengan varian-varian atau menambah produk. Nah, itu salah satu dari planning saya ke depan. Mungkin di tahun ke depan saya harus melakukan itu untuk penambahan varian dan untuk minimal ada beberapa produk yang saya buat penambahan di ayam crispy ini sebenarnya seperti itu. Jadi ada diferensifikasi Ya, produk betul. ya. Jadi tidak hanya melulu jual ayam. Ayam crispy, betul. Sebagai penopang ayam mungkin nanti mengurangi kebosanan konsumen juga ya. Iya, betul. Nah, kalau harapan kan ini bentuknya kelompok usaha nih Mas, dan Mas Agung juga diamanahkan sebagai ketua kelompoknya. Berarti ada juga harapan dan target untuk kelompok usahanya sendiri. Iya. Nah, apa nih yang dicita-citakan supaya kelompok 40 loh di bawah komando Mas Agung nih. Mitra-mitra pasti ya nggak semuanya sama gitu kan. Betul. Bisa diperintahkan dengan satu instruksi. Nah, Mas Agung sendiri apa nih kiat-kiatnya supaya mitra-mitra Z Chicken terutama itu juga bisa satu visi dengan Mas Agung gitu. Tahun kedua, tahun ketiga juga mengalami atau mengerjakan yang Mas Agung inginkan. Iya. Ya memang setahun pertama ini mitra-mitra kami itu masih belum stabil lah masih jualannya ya karena ada pandemi ini ya. Nah, tapi saya berusaha mitra-mitra ini tetap konsisten jualan dulu Mas Helmi. Jadi kok eksis dulu ya? Betul. Jadi berusaha di masa pandemi ini konsisten dulu, gitu loh. Jadi eksis dulu. Nah, mana tahu tahun berikutnya sudah normal dan kita sudah ada branding, kita sudah ada nama gitu. Nah, jadi keinginan saya untuk mitra-mitra Z Chicken ini, terutama yang 40 ini di Bogor, itu saya berharap ada peningkatan ekonomi untuk mereka, Mas Helmi. Jadi saya berharap sekali. Karena sebagian besar memang mustahik basnas. Betul. Ya. Kita memang targetnya itu mustahik. Jadi saya ingin mereka mandiri dan bisa sebenarnya kendalanya itu di manajemen keuangan sih sebenarnya. Kalau insya Allah mereka bisa mengelola keuangan mereka, jualan mereka, insya Allah itu akan berjalan sesuai keinginan saya. Gitu. Nah,
boleh nih kita sharing-sharing dan tips buat para sobat UKM di sana tuh yang menonton video ini. Kira-kira nih dari tips Mas Agung buat pelaku-pelaku UKM yang mau mulai usaha, kira-kira yang masih kebingungan, usaha ayam crispy ini cukup prospek dan profit ya? Betul. Ya, kalau dari pribadi saya, kalau emang ingin melakukan usaha, jalan dulu aja Mas Helmi. Jalan dulu apapun usahanya, entah itu gerobakan, entah itu outlet atau online, buy online ya. Jalanin dulu aja, karena kalau sudah konsisten, insya Allah produk kita dikenal banyak orang. Seperti itu. Karena kalau kita nggak konsisten, nggak eksis, itu orang tidak akan mengenal produk kita. Jadi di masa pandemi ini konsisten dulu aja. Memang lebih memikirkannya ke cash flow-nya dulu aja. Jadi Untuk setiap hari ada income ya? betul ada income. Ya kalau untung-untung sedikit ya wajar lah dalam kondisi seperti ini. Jadi yang penting konsisten dulu, eksis dulu. Ya insya Allah tahun ke depan sudah kondisi normal, insya Allah kita sudah ada nama Jet Chicken ya, insya Allah akan berkembang. Sobat UKM, dia tips dan apa namanya kiat dari Mas Agung buat para sobat UKM di luar sana, bahwa dalam usaha itu konsistensi penting sehingga keberadaan kita diketahui sama calon pelanggan kita. Nah, dari itu kemudian eksistensi usaha kita juga akan lama-lama akan makin terlihat, sehingga nanti tinggal kita pengembangan aja ya. Betul. Oke, makasih banyak nih Mas Agung atas waktunya. Ya, sama-sama juga Mas Helmi, terima kasih. Sukses buat usahanya kali ini, semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan Amin. cerita lagi nanti kalau sudah outletnya 100 ya, ada di Jabodetabek ya. Amin, amin. Oke. Siap. Oke, sobat UKM, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga ini bincang-bincang pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, baik yang sudah menjalankan usaha maupun yang baru akan mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.